Bab 578. Pemburu. Menilai dari aura orang-orang itu. Semuanya berada di tahap Gold Core. Dan dua di antaranya berada di tahap Gold Core tengah. Tingkat kultivasi ini harus berada di tingkat yang lebih tua. Untuk bunuh diri. Kedua sekte pedang itu benar-benar menghabiskan darah mereka. Louis Lu mencibir di dalam hati. Pedang Dewa Roh sudah ada di tangan. Ledakan. Pertempuran tidak jauh di belakang. Jelas Sunopang yang lebih tua dari sekte Spirit Sword yang bertarung dengan dua tetua dari dua sekte pedang yang mengejarnya. Situasi ini sudah lama diharapkan Sunopang. Di sekte Spirit Sword barusan, Roni Liao memerintahkannya untuk melindungi Louis Lu secara diam-diam. Lalu mengucapkan 4 kata lagi. Lakukan apa yang kamu bisa. Itu menunjukkan bahwa Roni Liao telah memperkirakan situasi ini sejak lama. Bakat Louis Lu terlalu mengerikan. Jika dia dibiarkan pergi hari ini dan tumbuh dewasa di masa depan, dia akan menjadi eksistensi yang sangat menakutkan. Itu sebabnya Fone Zhuang dan Jerome Xie mengirim begitu banyak Master Golden Core untuk memburu dan membunuh Louis Lu. Yang mereka pikir adalah seorang kultivator pada tahap awal. Roni Liao tahu di dalam hatinya bahwa ketika Louis Lu menolak untuk mendengar nasihatnya dan bersikeras untuk meninggalkan sekte Spirit Sword, Sunopang dikirim hanya untuk menunjukkan kasih sayangnya. Jadi dia memberitahu Sunopang, lakukan apa yang kamu bisa. Tidak perlu memaksakannya. Ini adalah malapetaka yang dibawa Louis Lu pada dirinya sendiri. Itu adalah takdirnya. Di Kunlun, tidak jarang orang yang cemburu. Bang bang bang. Pertempuran berlanjut. Kemampuan Sunopang terbatas. Dia hanya bisa menahan satu orang Gold Core tahap awal. Dan Gold Core tengah dan beberapa lainnya dengan cepat mendekati Louis Lu. Sosok Louis Lu melintas. Dia menghilang ke dalam hutan lebat dengan dedaunan lebat. Ini adalah kesempatan besar baginya untuk melawan. Louis Lu dengan cepat menahan napas. Beberapa orang yang datang setelah mereka berhenti di pintu masuk hutan lebat. Mereka berkata, aura dia tiba-tiba menghilang. Berarti dia bersembunyi. Masuk dan cari. Saat melarikan diri, hanya dengan bantuan energi sejati kecepatan dapat ditingkatkan hingga ekstrim. Aura Louis Lu tiba-tiba menghilang, menandakan bahwa dia tidak terus melarikan diri, tetapi bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Beberapa orang dengan cepat masuk ke hutan lebat dan mencari secara terpencar. Ketika dia datang ke suatu tempat dengan dedaunan yang rimbun, mata seorang kultivator pada tahap awal Golden Core tiba-tiba menyala. Karena dia sudah merasakan aura Louis Lu yang ada di dekatnya. Bajingan kecil, apakah kamu sangat gugup melihat aku mencarimu di sini? Bahkan tidak bisa mengendalikan nafas di tubuh. Sudut mulut pria itu mengangkat pandangan sombong. Kemudian dia tiba-tiba menusuk ke arah semak dengan pedang dingin, mati untukku. Tetapi pada saat ini, ledakan. Tiba-tiba napas panas yang menghanguskan mengalir ke wajahnya. Yang membuat sesepuh dari sekte pedang kuno berdebar. Segera merasakan bahaya yang luar biasa. Api spirit. Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Kemudian pedang panjang di tangannya patah sedikit demi sedikit. Dan pada saat yang sama, pedang panjang yang menyala menembus api spiritual dan menyeka lehernya dalam sekejap. Oh! Tembakan darah. Tetua dari sekte pedang kuno menahan tenggorokannya. Tidak dapat berbicara sama sekali. Tetapi menatap dengan mata terbelalak pada pemuda yang seperti kematian di depannya. Topeng berdarah dingin itu membuat bulu kuduknya berdiri. Bagaimana dia bisa mempercayainya? Ketika dia secara naluriah merasakan krisis.
Tubuhnya dengan cepat membentuk perisai pelindung. Ini adalah perisai tubuh pada tahap awal dari tahap Gold Core. Bagaimana bisa begitu mudah ditembus oleh Louis Lu? Tidak hanya menusuk, tetapi juga dengan mudah menghilangkan luka fatal di lehernya. Fakta bahwa Louis Lu membunuh Billionsi sebelumnya membuktikan bahwa Louis Lu memiliki kekuatan untuk bersaing dengan tahap awal tahap Gold Core. Tetapi semua orang mengira Louis Lu yang diam-diam menggunakan teknik rahasia untuk secara paksa meningkatkan basis kultivasinya dari tahap awal ke tahap akhir. Sehingga dia dapat membunuh Billionsi. Namun hal-hal seperti teknik rahasia tidak dapat digunakan terus-menerus dalam waktu singkat. Itulah mengapa sesepuh di tahap awal Golden Core ini sangat percaya diri. Yakin bahwa dengan kekuatannya, dia dapat dengan mudah menghadapi Louis Lu. Namun fakta membuktikan bahwa dia terlalu percaya diri. Dan harga yang harus dibayar adalah nyawanya. Celepuk. Mereka jatuh ke tanah. Beberapa orang bergegas setelah mendengar itu. Lihat adegan ini. Pria tua terkemuka itu mengerutkan kening dengan curiga dan berkata, "Api spirit." Mereka baru saja mencari di tempat lain dan melihat fluktuasi aura Louis Lu di sini. Jadi mereka bergegas. Tetapi ketika mereka tiba, mereka melihat mayat. Louis Lu bersembunyi lagi. Hanya lonjakan yang dapat membuat Louis Lu melarikan diri dengan tenang setelah membunuh seseorang dalam waktu sesingkat itu. Apa yang membuat mereka bingung adalah bagaimana Louis Lu bisa langsung membunuh. Pria tua itu mengendus hidungnya. Selain bau darah, ada juga bau terbakar di udara. Hal yang aneh adalah bahwa aura yang membakar ini benar-benar memberinya perasaan tidak asing. Jadikan tempat ini sebagai pusatnya. Cari dan coba tahan setelah kamu menemukannya. Bajingan kecil itu aneh. Jadi berhati-hatilah. Orang tua itu tidak punya waktu untuk memikirkannya. Jadi dia segera memberikan instruksi kepada orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang bubar lagi. Namun tidak lama kemudian, aura Louis Lu muncul kembali. Namun hanya beberapa detik kemudian menghilang lagi. Hanya menyisakan mayat tergeletak di tempat. Persis sama seperti sebelumnya. Ketika lelaki tua itu tiba, dia segera mencium bau panas di udara lagi. Dan hatinya menjadi semakin curiga. Kenapa begitu akrab? Mungkinkah itu benar-benar dia? Pada saat ini, Louis Lu berdiri tak bergerak di atas puncak pepohonan yang rimbun. Dan diam-diam menunggu mangsa barunya. Sekarang dia adalah pemburu yang sebenarnya. Namun setelah mengalami dua pelajaran sebelumnya, anggota dari dua sekte pedang utama menjadi lebih berhati-hati. Para tetua dari tahap awal Gold Core tidak berani menyebar terlalu jauh. Dan dengan hati-hati mencari di bawah. Dan lelaki tua itu melompat ke udara. Pada saat ini, aliran cahaya yang tajam tiba-tiba melesat dari langit yang jauh. Seolah-olah memiliki mata. Dan melesat langsung ke puncak pohon tempat Louis Lu bersembunyi. Bersambung.